Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis karya dari Imam Syekh Mahmud At-Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, menghadiahkan semisal pahala Al-Fatihah kepada segenap guru-guru kita, begitu juga terhadap pengarang kitab. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa liqarabatina wa li ikhwanina wa li akhawatina ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب شيخ محمود الطحان وكذلك لشيخنا شيخ كياي علي مصطفى يعقوب وجميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, baik. Apa suaranya terdengar, Bapak Ibu? Dengar ya? Oke, baik. Pada minggu lalu kita sudah membahas kitab-kitab yang populer dalam ilmu hadis, mulai dari yang klasik sampai yang terbaru, yang kontemporer. Kita sudah tahu bahwa kitab pertama dalam ulumul hadis itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ar-Hurmuzi ya, pada tahun yang mana beliau wafat pada tahun 360 Hijriah, Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Nah, kemudian di antara kitab yang populer saat ini dan sering dipelajari di pondok pesantren, baik yang takhasus hadis ataupun tidak, yaitu kitab Manzumah Baiquniyah ya, yang sering dibaca sebelum materi ulumul hadis ya. Nah, itu namanya Manzumah Baiquniyah dalam bentuk nazam yang jumlah nazamnya cuma 34 bait. Nah, kalau bisa bagi Bapak Ibu yang ingin menguasai kaidah umum dalam ilmu hadis, nah nazam itu sangat dianjurkan untuk dihafalkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga dari muqaddimah kitab, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan definisi-definisi dasar ya dalam ilmu mustalah hadis. Langsung saja kita baca, dan kalau seandainya nanti ada hal-hal yang ragu, nah nanti bisa langsung ditanyakan ya. Jadi nanti kita langsung bisa diskusi sambil membaca teks. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ta'rifatun awwaliyatun. Nah, ini merupakan pengertian dasar. Ta'rifat ya.
Nah, kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ta'rifatun di sini posisinya adalah sebagai predikat ya dari subjek yang dibuang. Dia menjadi khabar dari mubtada yang dibuang karena sudah dimaklumi. Hadhihi ta'rifatun awwaliyatun. Pertama, di antara istilah-istilah yang perlu kita ketahui dahulu sebelum membaca bab demi bab dari kitab ini, yaitu istilah ilmu mustalah, atau yang disebut juga dengan ilmu usulil hadis, seperti yang disebut oleh Syekh Ajad Al-Khatib ya. Nah, ilmu mustalahi. Apa itu ilmu mustalah? Yaitu ilmun ya bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabulu war raddu. Jadi yang dimaksud dengan ilmu mustalah, ilmu hadis ataupun ilmu usulil hadis itu adalah satu ilmu atau mengetahui biusulin dengan dasar-dasar, wa qawaida dan kaedah-kaedah, yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni, yang diketahui dengan dasar ataupun kaedah-kaedah itu ahwalus sanad wal matan, yaitu ahwal atau kondisi-kondisi sanad dan matan min haitsul qabul war rad, dari segi diterima atau ditolaknya. Nah, jadi ilmu mustalah adalah ilmu tentang kaedah bagaimana cara kita ya menganalisis sebuah informasi yang konon katanya itu adalah perkataan Nabi, sehingga kita bisa memastikan kalau itu adalah benar-benar hadis atau bukan. Nah, jadi ilmu mustalah ini bisa juga kita sebut dengan ilmu filterisasi terhadap ungkapan-ungkapan yang dianggap sebagai perkataan Nabi. Nah, jadi yang akan kita bahas itu adalah informannya siapa, kemudian konten yang dia sampaikan apa. Nah, itulah yang akan dibahas dalam ilmu mustalah. Kontennya, kemudian informannya siapa. Dan dua-duanya nanti akan akan bersatu dalam bahasan yang satu untuk menentukan oh dia adalah ungkapan itu ternyata hadis Nabi atau ungkapan itu bukan hadis Nabi. Nah, itu fungsi dari ilmu mustalah. Dan saya kira ilmu ini bisa juga kita terapkan dalam membaca informasi-informasi yang kita dengar saat ini dari berbagai media sosial yang ada. Ya, kita tidak lantas ketika mendengarkan sebuah informasi dan dinisbatkan ke seseorang. Nah, ilmu mustalah ini perlu kita terapkan ya. Apakah benar dia yang menyampaikan atau itu hanya buatan orang lain dalam rangka menjatuhkan dia atau dalam rangka membuat fitnah untuk yang bersangkutan. Nah, jadi ilmu hadis atau ilmu mustalah juga sebenarnya masih relevan untuk kita terapkan di zaman sekarang. Oke, kemudian yang kedua, maudhu'uhu. Ya, maudhu'uhu. Maudhu' ini artinya objek. Objek bahasan dari ilmu mustalah. Apa objek bahasannya? As-sanadu wal matnu min haitsul qabulu war raddu. Objek bahasan dari ilmu mustalah itu adalah sanad. Ya, dan matan dari segi diterima atau ditolaknya. Nah, ini masih nyambung sama pengertian awal tadi. Jadi yang dibahas dalam ilmu mustalah ini adalah bagaimana cara kita mengkritik sanad. Ya, mengkritik dalam hal ini bukan dalam rangka meragukan hadis Nabi ya, atau dalam rangka mengingkari hadis Nabi, bukan. Tapi kritik di sini dalam rangka memverifikasi apakah sanad atau matan yang dianggap sebagai hadis Nabi itu benar adanya sebagai hadis Nabi.
Nah, itulah yang yang menjadi objek dari bahasan ilmu hadis. Nah, sanad sendiri, nah nanti insya Allah akan kita bahas juga, ada istilah di bawahnya. Sanad itu silsilah ya, silsilah perawi yang menyampaikan matan hadis. Nah, itu namanya sanad. Sementara kalau matan, nah itu kontennya. Ya, matan itu maksudnya adalah konten dari hadis itu sendiri. Oke, ini maudhu'nya. Kemudian yang ketiga, thamratuhu. Thamratuhu. Nah, thamroh ini secara asal kata thamroh itu artinya buah. Nah, cuma di sini yang lebih tepat kita terjemahkan sebagai output ya, sasaran gitu ya. Sasaran dari ilmu mustalah atau tujuan yang ingin dicapai oleh ilmu mustalah adalah tamyizus sahihi minas saqimi minal ahadits. Yaitu tamyiz. Nah, ini seakar juga dengan kata mumayyiz ya. Dalam istilah fikih itu ada istilah mumayyiz. Itu istilah untuk anak yang sudah bisa membedakan hal yang baik dengan yang buruk. Sudah bisa membedakan sesuatu yang positif dengan yang negatif. Nah, itu namanya mumayyiz. Nah, tamyiz di sini adalah membedakan hadis sahih minas saqim ya, minas saqim, sakim ini maknanya dhaif, minal ahadits. Jadi output yang akan kita cari dari ilmu mustalah ini nantinya adalah bisa membedakan mana yang sahih, mana yang hasan, dan mana yang dhaif dari hadis-hadis Nabi. Nah, itu tujuan utamanya. Oke, nah ini 3 istilah awal ya. Kemudian yang selanjutnya al-hadis. Nah, istilah hadis. Apa yang dimaksud dengan hadis? Lughatan al-jadidu. Menurut bahasa, istilah hadis itu maknanya adalah al-jadid. Ya, al-jadid, yang baru. Nah, kalau Bapak Ibu membaca teks akidah, itu sangat sering kita temukan ada yang hadis dan ada yang qadim ya. Jadi qadim itu lawannya hadis. Qadim itu artinya yang terdahulu, sementara hadis itu artinya yang baru, yang datang belakangan. Nah, kalau Allah itu punya sifat qadim, terdahulu, nah maka makhluk punya sifat hadis. Ya, nah ini secara bahasa ya, secara bahasa artinya al-jadid, yang baru. Wa yujma'u ala ahaditsa ala khilafil qiyasi. Dan lafaz hadis itu dijadikan jamak dalam bentuk plural ala ahadits, yaitu lafaz ahadits. Jadi kalau hadis itu artinya satu hadis, kalau ahadits artinya beberapa hadis. Nah, ini bentuk plural dari al-hadis ya, jamak taksir kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Wa yujma'u ala ahaditsa ala khilafil qiyasi. Dan dijamakkan lafaz hadis itu dia dalam bentuk ahadits ala khilafil qiyas. Tapi itu menyalahi qiyas yang berlaku dalam bahasa Arab. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, di dalam bahasa Arab kalau ada isim sifat ya, isim yang mengandung makna sifat yang polanya fa'ilun. Nah, hadis ini masuk dalam pola fa'ilun ya. Maka pola jamak taksirnya atau pola pluralnya itu biasanya bisa fu'ala ya, fu'ala seperti karim, kuroma, atau misalnya rahim, ruhama ya. Biasanya ruhama, fu'ala polanya. Atau bisa juga dengan pola fa'la. Ya, misalnya qatil jamaknya qatla. Qatilun jamaknya qatla. Kemudian bisa juga jamaknya af'ila ya, af'ila. Nah, af'ila. Misalnya nabiyun ya, nabiyun jamaknya ambiya.
nabiyun, kemudian habibun. Nah, itu jamaknya ahibba. Nah, bukan habaib. Nah, itu sama juga tuh. Jadi lafaz habib dijamakkan dengan habaib itu juga khilafil qiyas. Karena habib jamaknya yang qiyas adalah ahibba. Nah, kemudian yang selanjutnya jamak dari hadis atau jamak dari fa'il, ya, isim yang berpola fa'il itu bisa juga fi'al. Nah, jadi ada 4 ya. Kalau isim itu polanya fa'il, kemungkinan jamak taksirnya ada 4. Seperti yang saya jelaskan barusan. Bisa fu'ala, ya, fa'ula, kemudian bisa fi'al, kemudian af'ila, kemudian bisa juga fa'la. Nah, sementara lafaz hadis di sini dijamakkan dalam bentuk ahadits. Ya, ahadits. Nah, ini menyalahi qiyas dalam ilmu bahasa Arab. Nah, harusnya jamaknya adalah misalnya hudatsa, misalnya ya. Seperti itu. Nah, tapi kenapa ahadits yang digunakan? Nah, ini dalam istilah bahasa Arab disebut dengan syadz. Dia menyalahi qiyas, tapi itulah yang dipakai dalam keseharian orang Arab. Nah, ahadits. Istilahan, sementara menurut istilah, lafaz hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Sementara menurut istilah, hadis itu adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat Nabi. Nah, inilah yang disebut dengan hadis ya. Apapun yang dinisbatkan ke Nabi, baik perkataan. Nah, misalnya kita mendengarkan Nabi pernah bersabda, misalnya la dharara wala dirar. Ya. Atau misalnya Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, itu disebut hadis. Kenapa? Ya, karena dia dinisbatkan ke Nabi dan dia berbentuk qaulin, berbentuk perkataan. Kemudian ada juga hadis itu yang berbentuk fi'lin, perbuatan Nabi. Jadi ada perbuatan yang dinisbatkan ke Nabi. Nah, misalnya Nabi melakukan sholat. Beliau mengangkat tangan ya, misalnya, dan meletakkannya di dada ketika setelah takbiratul ihram. Nah, kemudian sahabat melaporkan atau memberikan berita itu kepada sahabat yang lain. Nah, berita tentang perbuatan Nabi itu juga disebut dengan hadis. Atau misalnya seperti perkataan Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, itu juga masuk dalam kategori hadis, tapi dalam bentuk fi'li. Ya, hadis fi'li. Au taqrir, ya, au taqririn. Atau hadis dalam bentuk takrir atau ketetapan. Ya, ketetapan Nabi. Nah, apa maksud ketetapan di sini? Misalnya suatu saat ada sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan buruan ad-dhab ya. Ada hewan pasir namanya ad-dhab. Dhab itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nah itu sama dengan biawak, walaupun tidak sama persis ya. Nah, ketika para sahabat memakan dhab, Nabi tidak memakannya. Dalam arti kata, beliau tidak tidak melarang dan juga tidak memerintahkan sahabat untuk memakan daging dhab tersebut. Nah, ketika sahabat memakannya, beliau diam. Beliau tidak menyampaikan sesuatu. Beliau tidak melarang, tidak juga memerintahkan. Nah, kondisi Nabi yang diam seperti itu, nah itu dalam ilmu hadis disebut dengan takrir. Ya, takrir itu artinya ketetapan yang dinisbatkan ke Nabi. Nah, itu juga masuk dalam kategori hadis. Au sifatin, atau sifat. Nah, sifat di sini bisa maknanya umum ya, bisa
sifat kepribadian Nabi, bisa juga sifat jasadnya Nabi. Misalnya sahabat menceritakan bagaimana Nabi itu ketika disapa oleh seseorang, ya. Nabi itu ketika disapa oleh seseorang, beliau menghadap dengan seluruh badannya. Nah, itu sifat misalnya. Kemudian sahabat menceritakan itu kepada sahabat yang lain. Nah, itu juga termasuk sebagai hadis Nabi. Atau misalnya Nabi berkeinginan, ya. Jadi pernah dalam sebuah hadis sahih itu disebutkan bahwa setahun sebelum wafatnya Nabi, beliau berkeinginan untuk melakukan puasa di tanggal 9 bulan Muharram, atau yang disebut juga dengan Tasu'a, ya. Tapi kebetulan di tahun selanjutnya, tahun 11 Hijriah, ternyata Nabi wafat. Sehingga beliau tidak bisa melakukan apa yang telah beliau rencanakan di tahun sebelumnya. Nah, apa yang diinginkan Nabi atau apa yang direncanakan Nabi itu, nah itu juga masuk dalam kategori hadis, ya, yang dalam bentuk sifat atau keinginan Nabi. Nah, bahkan segala apapun perkataan yang kita nisbatkan ke Nabi di zaman sekarang itu juga bisa disebut hadis. Walaupun nisbat ke nabinya nanti diistilahkan dengan maudhu' atau palsu. Nah, itulah makanya kenapa hadis maudhu' atau hadis palsu itu masih dikasih label hadis, ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa hadis palsu itu tetap disebut dengan hadis padahal dia sudah jelas-jelas palsu? Nah, jawabannya adalah karena ungkapan itu tetap dinisbatkan ke Nabi. Nah, itu makanya dia tetap disebut dengan hadis walaupun maudhu' atau palsu. Nah, itu pengertian hadis secara ringkas, ya. Oke. Kemudian kita lanjut dengan istilah yang kelima, yaitu al-khobar. Al-khobar. Lughatan an-naba'u wa jam'uhu akhbarun. Secara bahasa, khobar itu maknanya adalah an-naba', yaitu berita, ya. Berita. Wa jam'uhu akhbarun, dan bentuk pluralnya khobar itu adalah akhbarun. Ya, akhbarun. Beberapa berita. Istilahan, sementara secara istilah khobar itu fihi salasatu aqwalin, mempunyai 3 pendapat. Jadi para ulama hadis itu setidaknya mempunyai 3 pendapat tentang makna istilah khobar. Apakah dia sama dengan hadis atau justru berbeda dengan hadis? Nah, apa saja yang 3? Yang pertama, huwa muradifun lil hadis. Inna ma'nahuma wahidun istilahan. Yang pertama, khobar itu adalah muradifun lil hadis. Muradif itu artinya sinonim. Jadi khobar itu sinonim dari istilah hadis. Artinya ma'nahuma wahidun. Makna keduanya satu menurut istilah. Nah, jadi kalau disebut khobar itu maknanya hadis. Kalau disebut hadis maknanya juga sama dengan khobar. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, khobar, ya, mughayirun lahu, berbeda secara makna dengan hadis. Apa bedanya? Fal haditsu ma jaa 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa 'an ghairihi. Nah, bedanya adalah hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khabaru, nah sementara khabar adalah segala sesuatu yang muncul dari selain Nabi. Nah, jadi kalau beritanya muncul dari Nabi yang menyampaikan, menurut pendapat yang kedua ini disebut dengan hadis. Tapi kalau munculnya dari sahabat atau dari tabi'in atau selain mereka, maka itu disebut dengan khobar. Nah, ini pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, a'ammu minhu.
Nah, lebih umum dari hadis, lebih universal, maknanya lebih luas ya. Artinya innal haditsa ma jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa anhu aw an ghairihi. Bedanya adalah atau a'ammu ya, bentuk keumumannya adalah sesungguhnya hadis adalah segala sesuatu yang muncul dari Nabi, wal khabaru sementara khabar adalah segala sesuatu yang muncul dari Nabi au ghairihi au an ghairihi atau dari selain Nabi. Nah, jadi khabar ini lebih umum cakupannya. Perkataan Nabi masuk khabar. Perkataan sahabat khabar. Perkataan tabi'in juga termasuk khabar. Nah, ini menurut golongan yang ketiga yang menyatakan bahwa lafaz hadis lafaz khabar itu lebih umum daripada lafaz hadis. Oke, ini istilah yang kelima. Nah, sekarang kita masuk istilah yang keenam, al-athar. Ya, al-athar. Lughatan baqiyatus syai'. Secara bahasa, athar itu artinya adalah sisa sesuatu, bekas sesuatu. Nah, itu disebut dengan athar. Ya. Misalnya ada najis, misalnya kalau kita buang ainnya, najisnya, maka misalnya di lantai ya, maka di lantai itu yang tinggal adalah atharnya atau bekasnya. Ya, nah itu yang disebut dengan athar menurut bahasa. Istilahan sementara itu menurut istilah fihi qaulani. Ada dua pandangan atau dua pendapat tentang makna athar. Nah, apa itu? Yang pertama huwa muradifun lil hadis. Anna ma'nahuma wahidun istilahan. Pendapat yang pertama mengatakan istilah athar itu sama atau sinonim dari istilah hadis. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya. Berarti kalau disebut athar, maknanya sama dengan hadis. Ya, kalau disebut hadis, bisa juga disebut dengan athar. Artinya makna keduanya sama. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, mughayirul lahu, berbeda dengan hadis. Nah, jadi athar itu menurut pendapat yang kedua, maknanya berbeda dengan hadis. Nah, apa bedanya? Wa huwa ma udhifa ila sahabati wat tabi'ina min aqwalin aw af'alin. Nah, athar itu menurut pendapat yang kedua adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat, tabi'in, ya, sahabat ini adalah man yaltaqi bin nabi wa amana bihi wa mata musliman, ya. Orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi dan wafat dalam kondisi muslim. Nah, itu disebut dengan sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi. Sementara kalau tabi'in, man yaltaqi bis sahabah wa amana bin nabi wa mata musliman. Orang yang bertemu dengan sahabat, beriman dengan Nabi dan wafat dalam kondisi muslim. Nah, itu disebut dengan tabi'in. Nah, athar menurut pendapat yang kedua, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Nah, ini bedanya athar dengan hadis menurut pendapat yang kedua. Nah, berarti hadis itu khusus untuk Nabi. Sementara kalau athar itu nisbatnya kepada sahabat dan tabi'in. Oke. Nah, itu istilah yang keenam ya. Nah, sekarang kita masuk istilah yang ketujuh. Al-isnad. Al-isnad lahu ma'nayan. Isnad mempunyai dua makna. Apa yang dua? Yang pertama, azwul hadithi ila qailihi musnadan. Azwu. Nah, azwu ini artinya menisbatkan ya. Menisbatkan sebuah ungkapan ila qailihi musnadan, kepada orang yang mengatakannya secara musnadan, secara bersanad atau secara bersambung. Nah, itu disebut dengan isnad. Ya. Kita hubungkan atau kita
nisbatkan sebuah perkataan kepada orang yang mengatakannya, nah itu namanya isnad. Misalnya ada sebuah informasi, informasi ini dikatakan oleh si fulan, dan si fulan itu dapat dari si fulan yang lain. Nah, itu disebut dengan isnad, ya. Kita bangsakan atau kita nisbatkan sebuah informasi kepada orang yang menyampaikannya. Sementara yang kedua, makna isnad yang kedua itu adalah silsilatur rijal al-musilati lil matni. Rangkaian perawi. Nah, rijal ini tidak selalu dimaknakan dengan laki-laki, ya. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan istilah rijal dalam ilmu hadis, nah itu maknanya adalah rawi atau ruwah jamaknya, ya, para periwayat. Nah, silsilatur rijal, ya, rangkaian para perawi al-musilati lil matni, yang menyampaikan lil matni, yang menyampaikan konten hadis. Nah, itu disebut dengan isnad. Ya, disebut dengan isnad. Rangkaian perawi yang menyampaikan matan hadis. Nah, misalnya kita ada sebuah sanad, misalnya Imam Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan haddatsana Qutaibah qala akhbarana Abu Awanah, misalnya, ya. Kemudian an Simak ibni Harbin, kemudian an masalan dari Sa'ad an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, itu disebut dengan isnad, ya. Jadi rangkaian nama-nama perawi yang ada di awal hadis, nah itu disebut dengan isnad. Wa huwa bihadzal ma'na muradifun lis-sanad. Dan pemaknaan yang seperti ini, ya, muradifun lis-sanad, itu adalah sinonim bagi istilah sanad. Nah, berarti sanad dengan isnad itu dengan pengertian yang kedua ini mempunyai makna yang sama. Jadi kalau ada yang nyebut isnad, nah itu maknanya adalah sanad, gitu, ya. Jadi sanad dengan isnad punya makna yang sama. Kemudian yang kedelapan ada istilah sanad. Nah, yang di atasnya isnad, kemudian yang di bawahnya adalah sanad. Nah, sekarang sanad, kalau kita lihat lagi, ya, pendapat para ulama hadis, lughatan al-mu'tamad. Secara bahasa maknanya adalah al-mu'tamadu, sesuatu yang dipegang, sesuatu yang disandari. Nah, itu disebut dengan sanad. Wa summiya kadzalika li'anna al-haditsa yastanidu ilaihi wa ya'tamidu alaihi. Dan dinamai istilah sanad itu dengan sanad. Nah, kenapa sanad itu disebut dengan mu'tamad atau sanad? Li'annal haditsa, karena sesungguhnya hadis itu yastanidu ilaihi. Yastanid itu artinya bersandar, ya, bertopang, ilaihi wa ya'tamidu alaihi, dan berpegang kepadanya. Nah, jadi kenapa sanad disebut dengan al-mu'tamad, yang dipegang atau yang dianggap? Ya karena hadis itu disandarkan ke sanad itu. Jadi kalau ada informasi nggak ada sanadnya, maka sebuah informasi itu tidak bisa dipegang atau tidak bisa dianggap. Nah, itulah pentingnya sanad. Ya, laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, ya. Jadi beliau mengatakan laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, maka seseorang itu akan bebas mengatakan apa yang akan dia katakan. Nah, itu makanya sanad ini sangat penting, apalagi dalam persoalan keagamaan. Begitu juga dengan sanad keilmuan, ya. Nah, sanad keilmuan. Jadi kalau seseorang tidak pernah berguru, tidak punya sanad keilmuan yang menunjukkan bahwa ilmunya itu bisa dianggap atau mu'tamad, maka yang seperti itu tidak bisa dipegang ilmunya, karena dia tidak punya sanad keilmuan yang yang menjamin kalau apa yang dia sampaikan itu benar-benar seperti itu maknanya.
Nah, itu yang disebut dengan sanad secara bahasa. Istilahan, sementara sanad secara istilah adalah silsilatur rijal al-musilati lil matni. Rangkaian para perawi yang menyampaikan matan hadis. Nah, maknanya sama nih. Jadi secara istilah makna sanad ini sama dengan isnad. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, jadi ada istilah isnad atau kemudian ada istilah sanad. Nah, itu satu makna. Kemudian yang ke-9 ada istilah matan ya, al-matnu. Apa itu matan? Secara bahasa, ma saluba wartafa'a minal ardi. Matan itu adalah sesuatu yang keras. Wartafa'a minal ardi, dan terangkat dari tanah. Nah, itu secara bahasa. Ya, sesuatu yang keras dan terangkat dari tanah, maksudnya agak meninggi. Nah, itu disebut dengan matan. Wastilahan, secara istilah, ya, matan itu adalah ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam. Ya, sanad itu adalah matan itu adalah sesuatu yang di mana sanad berhenti di ujungnya minal kalam, dari ungkapan atau dari perkataan. Nah, jadi ujung dari sebuah sanad, nah itu disebut dengan matan. Nah, jadi kalau seandainya sanad itu sudah selesai kita baca semua, nah setelahnya itu baru matan ya. Nah, itu yang disebut dengan matan. Ma yantahi ilaihi sanad minal kalam. Sesuatu yang berakhir sanad padanya minal kalam, dari perkataan. Oke, nah ini istilah yang ke-9. Kemudian yang ke-10 ya, ada istilah al-musnad. Nah, bi fathin nun, dengan membacanya secara fathah nun, al-musnad. Jadi ada al-musnid, nanti ada al-musnad. Nah, sekarang al-musnad, apa itu al-musnad? Lughatan, secara bahasa, musnad itu adalah ismu maf'ulin min asnada syai'u atau asnada syai'a ilaihi bima'na azahu wa nasabahu lahu. Ya, man asnada syai'a ilaihi bima'na azahu wa nasabahu lahu. Jadi musnad ini merupakan isim maf'ul. Nah, isim maf'ul ini istilah dalam ilmu sharaf ya, yang yang bermakna kata yang menunjukkan objek. Ya, objek, kata yang menunjukkan objek yang biasanya diterjemahkan dengan awalan di. Nah, isim maf'ul. Fi'il madinya asnada yusnidu isnadan wa musnadan fahuwa musnidun wa dzaka musnadun. Nah, musnadun itu disebut dengan isim maf'ul. Terambilkan dari kata asnada syai'a ilaihi bima'na azahu wa nasabahu lahu. Ya, orang yang menyandarkan dia akan sesuatu ilaihi bima'na azahu wa nasabahu lahu. Azza itu artinya menisbatkan, nasabahu lahu juga maknanya menisbatkan. Ya, menisbatkan atau menyandarkan. Nah, itu namanya musnad. Secara istilah, musnad itu mempunyai 3 makna. Nah, apa yang 3 makna? Yang pertama, kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hidatin. Yang pertama adalah tiap-tiap kitab, nah maksudnya kitab-kitab hadis ya, jumi'a fihi, yang dihimpun di dalamnya marwiyatu kulli sahabiyyin ala hidatin. Periwayatan-periwayatan para sahabat ala hidatin, secara khusus. Nah, itu disebut dengan musnad. Nah, jadi pengertian yang pertama, musnad itu adalah salah satu jenis dari kitab hadis di mana di dalam kitab itu penulisnya menuliskan riwayat khusus dari satu orang sahabat, kemudian diurutkan. Nah, misalnya yang pertama riwayat dari Abu Hurairah. Nah, kemudian ditampilkan semuanya. Kemudian semua riwayat Umar bin Khattab ditampilkan semuanya. Kemudian riwayat Sayyidah Aisyah ditampilkan semuanya. Nah,
kitab hadis yang seperti ini itu dalam ilmu hadis disebut dengan kitab musnad. Ya, kitab hadis musnad. Yang salah satu contohnya adalah Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, itu beliau mengurutkan siapapun sahabat itu nanti beliau cantumkan apa saja hadis yang pernah dia riwayatkan. Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, kemudian Mu'adz bin Jabal, dan lain sebagainya. Nah, semuanya beliau kumpulkan dalam satu kitab yang disebut dengan kitab musnad. Kemudian yang kedua, musnad itu adalah al-haditsul marfu'u al-muttasilu sanadan. Musnad itu adalah hadis marfu, hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, al-muttasilu sanadan, yang sanadnya bersambung. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas juga, ada yang disebut dengan hadisul musnad, al-hadisul musnad. Nah, apa itu hadis musnad? Nah, ini dia. Al-hadisul marfu al-muttasil sanadan. Hadis yang marfu, yang dinisbatkan ke Nabi, al-muttasilu sanadan, yang sanadnya bersambung. Nah, itu hadis musnad. Kemudian yang ketiga, makna dari musnad itu adalah iyuradu bihi as-sanadu, ya, fayakunu bihadzal ma'na masdaran mimiyan. Jika yang dimaksud dengan musnad itu adalah sanad, maka musnad itu bihadzal makna, dengan makna ini merupakan masdaran mimiyan. Nah, dia berbentuk masdar mimi namanya. Nah, dalam bahasa Arab itu kalau kita mengubah kata dasar ke kata-kata yang lain, nah itu salah satu bentuk ubahannya itu disebut dengan masdar mim. Ya, kata dasar yang diawali oleh mim. Nah, asnada yusnidu isnadan wa musnadan. Nah, musnadan itu disebut dengan masdar mim. Nah, inilah tiga makna untuk istilah musnad. Oke. Kemudian sedikit lagi, ya, istilah yang ke-11. Tadi kita bahas musnad. Nah, sekarang al-musnid. Jadi ada musnad, ada musnid. Kalau musnid ini isim fa'il, ya, bi kasrin nun, dibaca dengan kasrah nun, berarti al-musnid. Nah, apa itu al-musnid? Huwa man yarwil haditha bi sanadihi sawa'un akana indahu ilmun bihi am laisa lahu illa mujarratur riwayati. Musnid itu adalah setiap orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik dia mempunyai ilmu dengan apa yang dia riwayatkan itu, am laisa lahu illa mujarradur riwayah, atau tidak punya ilmu tentang apa yang dia riwayatkan illa mujarradur riwayah, kecuali hanya semata-mata meriwayatkan saja. Nah, ini yang disebut dengan musnid. Ya, orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad, dia punya sanad sendiri, baik dia faham dengan apa yang dia sampaikan ataupun tidak. Nah, itu disebut dengan musnid. Ya. Jadi istilahnya musnid ini hanya sebagai pembawa berita, ya, pembawa berita murni, ya. Kadangkala dia paham dengan berita yang dia sampaikan, dan kadangkala dia nggak paham. Nah, itu disebut dengan musnid. Kemudian satu tingkat di atas musnid ada istilahnya muhaddits, ya, al-muhaddits. Nah, apa itu muhaddits? Huwa may yashtaghilu bi'ilmil hadithi riwayatan wa dirayatan. Muhaddits itu adalah setiap orang yang sibuk dengan ilmu hadis, maksudnya yang fokus dengan ilmu hadis, riwayatan wa dirayatan, baik ilmu hadis riwayat ataupun ilmu hadis dirayah. Nah, ini cabang dari ilmu hadis, ada ilmu hadis riwayat, kemudian ada ilmu hadis dirayah. Nah, apa bedanya? Kalau riwayah ini ilmu tentang silsilah hadis, ya, ilmu tentang silsilah. Oh, hadis ini bersumber dari si A. Kemudian si A ini punya guru namanya si B. Si B ini punya murid 3 orang. Nah, punya cabang.
Kemudian masing-masingnya punya cabang lagi sampai kepada mukharrij. Nah, itu namanya ilmu hadis riwayat. Sementara kalau ilmu hadis diraya, yaitu ilmu tentang kualitas dari silsilah itu. Nah, itu namanya dirayah. Ya, dia faham dengan silsilahnya, dia faham dengan kualitas para pembawa beritanya, sekaligus dia juga paham dengan makna konten dari berita yang disampaikan. Wa yattali'u ala katsirin minar riwayat wa ahwali ruwatiha. Dan dia menelaah sebahagian besar riwayat-riwayat wa ahwali ruwatiha, dan ahwal dari para periwayatnya. Nah, jadi muhaddis ini bisa kita istilahkan sebagai peneliti hadis, ya, peneliti hadis yang menguasai hampir semua hadis. Dia tahu cacat hadis itu di mana, dia tahu inqita' hadis itu di mana, sehingga dia bisa memastikan kalau itu hadis atau bukan. Nah, itu namanya muhaddis. Kemudian yang ke-13 al-hafiz. Nah, al-hafiz. Jadi ada muhaddis, ada musnid, nah sekarang ada al-hafiz. Nah, apa itu al-hafiz? Fihi qaulan. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama muradifun lil muhaddis. Yang pertama ada ulama hadis yang mengatakan istilah hafiz itu muradif, ya, sinonim bagi muhaddis inda katsirin minal muhadditsin, menurut mayoritas para ahli hadis. Jadi kalau disebut hafiz, nah itu artinya adalah muhaddis. Kalau disebut muhaddis pasti hafiz. Nah, jadi hafiz ini sebenarnya bukan istilah untuk orang yang hafal Quran sebenarnya, ya. Jadi hafiz adalah salah satu gelar dalam ilmu hadis bagi orang yang mewakafkan dirinya untuk hadis. Waqila, dan ada yang mengatakan hafiz itu arfa'u darajatan minal muhaddis. Hafiz itu lebih tinggi derajatnya dari muhaddis. Bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqatin aktsara mimma yajhaluhu. Ya, dengan standar apa yang dia ketahui tentang setiap tingkatan-tingkatan sanad dalam hadis itu lebih banyak dari apa yang tidak dia ketahui. Jadi kalau dibanding, ya, kalau seandainya kita anggap hadis itu semuanya 100, maka hafiz ini dia sudah menguasai 80-90% dari semua hadis itu. Maka dia disebut dengan hafiz, ya, disebut dengan hafiz. Kemudian yang terakhir ada istilah al-hakim. Ya, al-hakim. Nah, apa itu al-hakim? Huwa man ahata ilman bi jami'il ahadithi hatta la yafutuhu minha illa al-yasira. Atau illa al-yasiru ala ra'yi ba'di ahli ilmi. Jadi hakim itu adalah setiap orang yang ilmunya menguasai semua hadis, atau yang menguasai semua hadis hatta sampai-sampai tidak luput dari pemikirannya illal yasir, kecuali hanya sedikit saja, sesuai dengan pendapat sebahagian dari ahli dari ilmu hadis. Nah, jadi istilah hakim ini merupakan istilah yang sangat yang sangat tinggi dalam ilmu hadis. Itu diberikan kepada orang yang benar-benar hidupnya digunakan untuk meneliti hadis, dan tidak sedikit pun hadis yang dia lupakan, gitu ya. Jadi hampir semua hadis itu sudah ada di ingatannya atau di kepalanya, dan dia sanggup menjelaskan kapan dan dimanapun ketika ditanya oleh orang lain. Nah, kemudian ada lagi namanya istilah Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, itu ada yang mengatakan lebih tinggi lagi dari hakim. Ya, Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, salah satu contohnya misalnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ada yang menggelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Dan masih banyak yang lain. Nah, inilah beberapa istilah, ya, beberapa istilah yang harus kita kuasai sebelum kita mendalami ilmu hadis, karena nanti istilah-istilah ini akan berulang di setiap bahasan-bahasan hadis yang akan
kita pelajari. Nah, mungkin sampai di sini. Kalau ada di antara teman-teman yang ragu atau ingin menambahkan, silahkan. Ustaz, masalah itu sih gelar ini Ya, kan silahkan. kemarin pas kelas ilmu hadis dasar kan ada yang nanya apakah masih Digunakan gitu ya. Ya, apakah masih ada yang bergelar hafid, hakim, atau ini memang khusus ulama dahulu gitu, Kak? Oke. Baik. Ya, istilah-istilah ini kalau sependek yang kita ketahui ya, ini berlaku untuk zaman-zaman mutaqaddimin. Untuk zaman-zaman mutaqaddimin dari ahli hadis, di mana sumber atau referensi utama dalam keilmuan hadis itu adalah hafalan. Artinya istilah-istilah ini muncul ya di masa di mana hafalan itu menjadi syarat sah keilmuan. Jadi seseorang bisa dianggap sebagai ahli di zaman dulu itu kalau dia mempunyai hafalan yang kuat, kemudian mempunyai jumlah hafalan yang banyak. Nah, berdasarkan jumlah hafalan itu, maka para ahli hadis mutaqaddimin, nah dalam kalau bisa kita bagi dua, itu para ulama hadis itu ada yang disebut mutaqaddimin, itu ulama 4 abad pertama, kemudian setelahnya disebut dengan mutaakhirin ya, mutaakhirin, yaitu abad ke-5, ke-6 sampai seterusnya. Nah, kalau sependek yang saya pahami, istilah ini berlaku untuk ulama hadis yang mutaqaddimin, di mana kekuatan hafalan itu menjadi syarat utama. Nah, kemudian tradisi ini juga sebenarnya berjalan di tradisi ulama mutaakhirin, tapi belakangan istilah ini tidak lagi digunakan. Ya, terakhir itu yang kita sebut dengan hafiz itu mungkin di abad ke-9 ya. Di abad ke-9 Hijriah, Imam Suyuti. Sebelumnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian sebelumnya Al-Imam Al-Iraqi. Kemudian sebelumnya Imam Nawawi, Ibnu Salah. Kemudian Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu masih diterapkan ya, masih tetap digunakan. Nah, yang terakhir di abad ke-9 itu. Nah, pasca abad ke-9 Hijriah, sepertinya penggunaan istilah itu sudah mulai berubah gitu ya, tidak lagi mengandalkan hafalan. Jadi titel ini tidak lagi digunakan secara teratur atau secara istilah yang dipahami oleh ulama sebelumnya. Nah, sehingga pada zaman sekarang istilah-istilah ini pun ya ini sudah jarang juga digunakan. Walaupun ada 1-2 orang yang digelari dengan muhaddits, tapi itu sangat jarang sekali digunakan. Nah, kemudian kita melihat juga kecenderungan penelitian hadis sekarang itu kan sifatnya lebih kepada kritisi ya, mengkritisi sanad, kemudian membaca ulang terhadap apa yang telah diteliti oleh ulama sebelumnya. Nah, sehingga yang menentukan kemampuan atau ilmu seseorang tentang hadis itu bukan hafalan lagi, tapi lebih kepada seberapa dalam penelitian dia terhadap hadis, atau seberapa dalam inovasi-inovasi baru yang dia temukan dalam ilmu hadis. Nah, sehingga tradisinya sekarang sudah berubah. Seseorang disebut dengan ahli hadis ketika dia mempunyai semacam jurnal, ya, jurnal ilmiah yang berisikan tentang penelitian hadis. Seseorang dianggap muhaddis sekarang itu kalau dia punya semacam analisis terhadap hadis-hadis tertentu, ya, atau bahasan-bahasan tertentu dalam ilmu hadis. Nah, jadi saya kira istilah ini untuk zaman sekarang sudah tidak digunakan lagi, kecuali hanya muhaddis saja ya, muhaddis, dan itu pun digunakan hanya untuk 1-2 orang yang masih menerapkan tradisi hafalan.
Tapi kalau muhaddis secara yang berlaku sekarang itu lebih kepada penelitian yang gelarnya profesor, doktor, magister dan lain sebagainya. Tergantung sejauh mana penelitian dia terhadap ilmu hadis. Nah, itu yang saya lihat ya. Jadi tradisinya sudah berubah. Kalau dulu itu hafalan, nah kalau sekarang lebih kepada kedalaman dalam penelitian. Mungkin seperti itu, Ustazah Nisa. Mungkin ada respon atau tambahan, silahkan. Ada tambahan dari yang lain, silahkan. Nah, kalau yang musnid itu berarti pokoknya dia punya sanad terus pernah belajar hadis gitu ya Kak ya. Jadi dia baik itu dia tahu apa yang diajarkan atau tidak gitu. Iya, berdasarkan pengertian di sini musnid itu sama dengan rawi kalau yang saya pahami ya. Oh Jadi iya iya musnid itu dia menyampaikan berita. Misalnya kita mendengarkan sebuah berita, kemudian kita sampaikan ke orang lain. Walaupun kita tahu hakikat berita itu atau enggak. Nah, kemudian orang yang kita sampaikan berita kepadanya menyampaikan lagi ke orang lain. Nah, itu musnid. Jadi musnid itu kalau yang kita lihat di sini itu ternyata derajat yang paling ini ya, yang paling dasar atau yang paling bawah dari strata ilmu dalam ilmu hadis. Jadi musnid, muhaddis, hafiz, kemudian hakim, kemudian amirul mukminin fil hadis. Nah, kira-kira seperti itu. Termasuk musnid, gelar musnid untuk Syekh Yasin ya. Itu saya kira posisi beliau itu sebagai orang yang meriwayatkan sanad kitab. Beliau punya sanad ya tentang kitab-kitab tertentu, kemudian beliau sampaikan ke murid-muridnya, dan semua jalur kitab-kitab itu ngumpul di beliau sehingga beliau digelari dengan musnid dunia itu. Nah, sehingga musnid itu ya sangat ini ya sangat sederhana sebenarnya. Dia paham atau tidak paham dengan apa yang dia sampaikan, pokoknya dia sampaikan dengan sanadnya, nah itu disebut dengan musnid. Atau bisa juga disebut dengan rawi, periwayat. Oke, mungkin masih ada? Cukup Ustadz, terima kasih. Iya. Pak Ilham mungkin ada pertanyaan? Oh iya, baik. Oke, kalau tidak ada lagi, berarti kita sudah selesai di bahasan muqaddimah kitab Taisir. Karena seperti yang kita sampaikan di awal, muqaddimahnya terdiri dari 3 poin ya. Poin yang pertama sejarah awal, tarikh nabzah tarikhiyah itu, sejarah awal perkembangan ilmu hadis. Kemudian yang kedua, kitab-kitab yang populer dalam ilmu hadis. Kemudian yang ketiga yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu ta'rifatun awwaliyatun, pengertian-pengertian dasar dalam ilmu hadis. Nah, insya Allah pada minggu depan kita akan masuk di bahasan inti dari ilmu hadis, yaitu pembagian hadis berdasarkan cara sampainya kepada kita. Nanti ada istilah mutawatir, kemudian istilah ahad, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita tutup dulu.